Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, coba mejanya diluruskan dulu. Nih, masih miring nih. Dirapikan duduknya. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran minggu lalu tentang Asmaul Husna As-Salam. Siapa yang tahu Asmaul Husna As-Salam? Apa salam? Pintar. Allah Maha keselamatan. Nah, nih. Ikutin bagus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalam. Artinya Allah Maha memberi keselamatan. Ini jika ada soal, apa itu assalam? Artinya Allah. Kalian pernah dengar kalimat Assalamualaikum? Itu adalah doa. Siapa yang senang hati tepuk tangan? Siapa yang senang hati tepuk tangan? Siapa yang senang hati? Siapa yang senang hati? Siapa yang suka nyontek tepuk tangan? Suka nyontek boleh atau tidak? Tidak. Harus mandiri, mengerjakan sendiri. Lanjutkan pelajaran kita tentang Asmaul Husna. Bapak tanya, Asmaul Husna itu ada berapa ya? 99. Salah satunya yaitu Assalam yang hari ini kita akan bahas. Di dalam salam atau Assalamualaikum mengandung doa keselamatan untuk kalian. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk menyebarkan salam. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Yang mau bertanya silakan tunjuk tangan. Ya. Mengapa Allah dikatakan assalam? Pintar. Kasih tepuk tangan dulu buat saya. Allah memiliki 99 nama yang baik, salah satunya assalam. Mengapa Allah disebut assalam? Karena yang memberi keselamatan hanya siapa? Hanya Allah. Allah memiliki nama karena Allah memiliki sifat memberi keselamatan. Ada siapa yang diberi keselamatan? Manusia. Makanya kenapa kita harus berdoa kepada Allah agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu. Oke, ada yang bertanya lagi? Ya, Bu ya, tolong diam dulu ya. Oh, pintar. Bagaimana meneladani sikap assalam atau Asmaul Husna? Bagaimana memberikan keselamatan kepada lingkungan kita, keluarga kita? Boleh nggak kita memukul teman kita? Kita harus memberikan keselamatan. Coba sebutkan arti assalam. Apa salam? Allah Maha Pemberi Keselamatan, betul? Ya, coba dari sini aja kita cari mana kalimat assalam. Apa itu assalam? Sejahtera berarti memberikan keselamatan. Sudah pasti ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Di sini paham? Ada lagi pertanyaan? Contoh
mencerminkan assalam. Itu salah satunya orang yang selalu mengucapkan kebaikan dengan berdoa, yaitu mengucapkan salam. Bagus deh. Assalamualaikum. Ada juga anak atau orang yang jalan masuk ke kelas atau masuk rumah diam aja. Nah, itu baik tidak? Iya. Kalau diucapkan salam baik tidak? Nah, ini mencerminkan seseorang yang mengamalkan atau mempraktekkan perilaku asal. Kita simpulkan pelajaran ini yaitu apa yang kita teladani dari Asmaul Husna, kita harus memberikan keselamatan kepada orang lain dan kita memohon kepada Allah agar kita diselamatkan dari bahaya, apalagi kecelakaan, musibah, penyakit, pintar. Kita mohon kepada Allah agar diberikan keselamatan dari ini semua. Amin ya rabbal. Sekian pelajaran dari Pamis. Cukup pelajaran hari ini. Oke, tugasnya kalian kerjakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada semangat semuanya nih hari ini. Udah pada sarapan tadi pagi? Udah. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ada yang lagi sakit nggak? Enggak. Ada ya, pada sehat-sehat semuanya ya? Ya. Coba. Hari ini ada yang nggak masuk nggak temannya? Ada. Siapa? Ramdhani. Ramdhani dan Tama, dia sakit ya? Iya. Baik, Ibu. Oke, sekarang udah pada siap belajar semua belum? Kita belajar ya, kita mulai belajar. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tambulan pot PLDJ. Udah dibuka semua belum bukunya? Buka halaman 132 ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi tambulan pot nih, materi sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Puskesmas. Masih pada ingat nggak? Masih ya. Kalau puskesmas itu singkatan dari apa sih? Pusat Kesehatan Masyarakat. Ada yang mau ditanyain nggak tentang materi puskesmas yang kemarin? Tidak. Sudah pada paham tentang materi puskesmas kemarin? Sudah. Hebat nih, pintar-pintar. Dibaca-baca lagi nanti ya, supaya tidak lupa. Oke, sekarang kita masuk ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya tentang tambulan pot. Tambulan pot. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih kalau tambulan pot itu apa? Tanaman buah dalam pot ya, sudah ada di layar ya. Tanaman buah dalam pot. Kalian di rumahnya ada yang nanam tanaman nggak? Ada. Tanaman apa yang ditanam di rumahnya? Mangga, apa lagi? Jambu, terus apa lagi? Jeruk. Jeruk. Oh, pada nanam buah ya. Dimakan nggak buahnya? Enak ya, jadi kalau saya mau tinggal petik ya nggak? Nah, di sini ada yang nggak suka buah kak? Harus pada suka buah ya, karena buah sehat, supaya badannya menjadi sehat, ya nggak? Ya, jangan nggak ada yang suka buah ya, harus sering-sering makan buah biar badan sehat, biar badannya kuat, ya. Oke, kita masuk ke materi tambulan pot. Sudah dibuka ya bukunya di halaman 132. Nah, yang pertama kita akan mengenal penghijauan sistem tambulan pot. Nah, tambulan pot ini tujuan kalian mempelajari tambulan pot ini agar kalian mengetahui bagaimana cara menanam tanaman di dalam pot. Nanti juga kita akan melakukan prakteknya langsung di taman sekolah ya. Kita akan menanam tanaman buah di dalam pot ya. Kita akan praktek langsung. Sebelum praktek kita harus mengetahui bagaimana apa sih tambulan pot itu. Bagaimana sih cara menanamnya? Buah aja sih yang bisa ditanam di dalam pot ya. Oke, coba dilihat di bukunya halaman 122. Coba lihat di layar. Tambulan pot merupakan singkatan dari tanaman buah dalam pot. Nah, sistem pot. Coba siapa yang mau baca paragraf pertama? Tunjuk tangan. Coba Fadli baca paragraf pertama. Tambulan pot merupakan singkatan dari Ini yang di layar. Tambulan pot merupakan singkatan dari tanaman buah dalam pot.
penghijauan tabur lampot ini sangat sederhana dan tidak membutuhkan lahan yang luas. Nah, iya, sistem penghijauan tabur lampot ini sangat sederhana dan tidak membutuhkan lahan yang luas ya. Sekarang paragraf kedua. Siapa yang mau baca paragraf keduanya? Tunjuk tangan. Oke, Indi. Coba baca paragraf kedua. Kehadiran sistem penghijauan tabur lampot bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah di perkotaan seperti berkurangnya lahan hijau, kurangnya daya serap air, dan berkurangnya lahan atau tanah untuk menumbuhkan pohon. Ya, pintar. Terima kasih Indi dan Fahmi yang sudah membaca. Jadi, menanam tabur lampot ini sangat sederhana dan mudah dilakukan. Apa sih tujuan untuk menanam tabur lampot ini? Nah, lahan di kota, kita kan tinggalnya di perkotaan nih. Lahannya sudah semakin sedikit kan? Ya enggak? Bu, gimana sih kalau di rumah saya nggak ada lahannya, Bu? Nggak ada tanah buat nanam tanaman. Itu gimana caranya? Nah, dengan melakukan tabur lampot ini, kalian bisa menanam tanamannya di dalam pot. Coba lihat layarnya. Ada gambar apa di layar? Pohon jeruk. Pohon jeruk ya. Pohon jeruk ditanamnya di mana? Di pot. Nah, jadi kita bisa menanam tanaman buahnya di dalam pot. Jadi kita tidak perlu memerlukan lahan yang sangat luas. Hanya menanam di dalam pot, tapi kita sudah bisa melakukan penghijauan. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Oke, kita lanjut ya. Cara menanam tabur lampot. Coba siapa yang mau baca? Apa baca yang hal-hal yang perlu dilakukan sayang? Hal yang perlu dilakukan sebelum menanam tabur lampot. A. Menyiapkan bibit tanaman telur yang subur. B. Menyiapkan media tanam. C. Memilihkan pot yang sesuai. Oke, terima kasih Jeko. Jadi kita sebelum menanam tanaman nih, kita perlu melakukan yang pertama nih. Kita pilih dulu nih bibit yang bagus nih, yang bibit tanamannya yang bagus, bibit tanaman yang unggul ya. Terus yang kedua menyiapkan media tanam. Media tanam itu contohnya apa sih Bu Mila? Seperti pupuknya, tanahnya, ya. Coba dilihat di halaman 133. Yang B, menyiapkan media tanam. Itu kan ada kompos, ada sekar bakar, ada pupuk tanah, ya. Nah, itu contoh-contoh media tanamnya untuk menanam tabur lampot ini. Oke, selanjutnya yang ketiga, pemilihan pot yang sesuai. Perlu nggak sih memilih pot yang sesuai? Coba, kalau misalnya pohonnya gede, bisa nggak sih ditanam di pot yang kecil? Nggak bisa ya. Makanya kita perlu melakukan pemilihan pot yang sesuai. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Coba selanjutnya, nggak ada yang kita lanjut ya. Selanjutnya perawatan tabur lampot. Ada yang mau baca? Siapa yang berani baca? Coba Jahira. Ya, terima kasih Jahira. Jadi perawatan tabur lampot yang pertama. Nah, kalian kan pada punya tanaman di rumah. Pada dirawat nggak? Nah, tanaman itu seperti apa sih? Disiram ya, diberi pupuk ya, biar tanamannya nggak layu, biar tanamannya mati, karena tanaman juga termasuk makhluk hidup yang memerlukan perawatan, memerlukan air ya, biar tanamannya subur. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Nah, selesai sudah materi tentang tabur lampot. Ada yang mau bertanya nggak? Oke, Habibah. Apa yang mudah tumbuh di dalam pot? Tanaman buah apa yang mudah tumbuh di dalam pot? Tanaman buah yang seperti mangga, belimbing, jambu air, jambu bedi, itu termasuk tanaman-tanaman yang mudah tumbuh di dalam pot. Nah, ya bagus nih. Habibah berani bertanya. Temannya ada yang mau bertanya lagi ya? Coba tulis tangan. Fadli. Iya, pertanyaannya apa Fadli? Tanaman apa yang tidak bisa tumbuh di tabur lampot? Oh, yang sulit tumbuh di dalam tabur lampot. Tanaman seperti durian, terus alpukat, itu contoh-contoh tanaman yang sulit berbuah di dalam pot. Bagus Pak.
Fadli pertanyaannya. Ada lagi nggak yang mau nanya? Oke, Agnia, apa pertanyaannya? Ada nggak sih Bu kelebihan atau kekurangan dari tabungan itu sendiri? Kalau ada, boleh tolong jelaskan. Iya, oke Agnia. Bagus nih Agnia berani bertanya. Ya, kekurangan dan kelebihan tenggelampat ya. Kalau kekurangannya, kalau misalnya tanaman kan bertumbuh kan ya, dia kan semakin membesar kan. Kalau yang tadinya tanamannya kecil kan pakai pot yang kecil, semakin bertumbuh dia kan harus ganti pot kan. Iya, makanya kita kalau misalnya pakai tenggelampat, kalau tanamannya besar berarti kita harus lakukan pemindahan potnya ke ukuran yang lebih besar. Itu kekurangannya. Kalau kelebihannya banyak ya, tenggelampat kita bisa bertanam walaupun di lahan yang sempit. Kita bisa melakukan penghijauan, ya. Terus ada lagi nggak yang mau ditanyain tentang materi tenggelampat ini? Sudah ada, sudah paham semua ya? Oke. Nanti kita akan melakukan praktek langsung di taman belakang sekolah ya. Oke, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya anak-anak? Sehat. Alhamdulillah kalau sehat ya semuanya. Hari ini ya alhamdulillah dengan keadaan kita mungkin bisa dikategorikan COVID-19 masih beredar, tapi kita tetap selalu menjaga protokol kesehatan. Jadi dalam PTM terbatas ini yang jelas kita belajar ya menggunakan ada yang daring dan ada yang luring atau bertatap muka. Jadi sebagian ada yang di rumah dan sebagian ada yang di sekolah. Jadi untuk itu semuanya saya minta untuk pembelajaran materi kelas 4 hari ini kita mempelajari tentang perilaku terpuji dalam olahraga dan kehidupan sehari-hari. Jadi kaitannya antara keolahragaan dan kehidupan perilaku dalam keolahragaan itu terkait di dalam pembelajaran kita hari ini. Jadi untuk itu semuanya nanti tolong pahami tentang perilaku hidup sehat dan kehidupan sehari-hari di dalam olahraga itu sendiri. Sekarang kita lanjutkan untuk materinya. Nah, jadi materinya tentang ini. Untuk itu sebelum kita mengenal tentang perilaku hidup sehat, perilaku kehidupan sehari-hari itu sendiri, di dalam pembelajaran olahraga ya kita harus mengerti tentang apa itu istilahnya dari makhluk sosial itu sendiri. Jadi penjelasannya dari makhluk sosial yaitu makhluk sosial adalah manusia yang berhubungan timbal balik dengan manusia lain atau diistilahkan makhluk yang membutuhkan bantuan orang lain. Jadi pada dasarnya setiap manusia itu membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidup. Jadi makanya di situ ditekankan kembali dalam perilaku kalian dalam kehidupan sehari-hari. Kaitan dari perilaku terpuji ya, kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari dan keolahragaan. Sekarang kita lanjutkan dari perilaku terpuji itu sendiri. Nah, jadi pengertian dari perilaku terpuji yaitu perilaku yang baik sehingga bermanfaat bagi orang lain. Perilaku terpuji penting dilakukan di setiap saat dan di mana tempatnya. Jadi dimanapun kita berada, kita harus selalu mengutamakan perilaku terpuji dalam artian itu kesopanan dalam bertingkah laku. Bukan hanya di lingkungan sekitar kita, tapi juga kita perlu di lingkungan sekolah. Jadi hanya dasarnya saja mungkin di sekolah kita mempelajari tentang perilaku terpuji itu sendiri. Nah, kita lanjutkan juga dengan perilaku terpuji yang kita tekankan kepada pertama mungkin dari kedua orang tua. Mungkin sopan santun kalian dijaga, termasuk dengan perilaku terpuji kepada teman sebaya, bahkan perilaku terpuji
dengan adik kamu sendiri atau adik tingkatnya. Jadi di dalam perilaku terpuji itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari itu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, perilaku terpuji terhadap orang tua yang lebih tua, termasuk perilaku terpuji terhadap teman sebaya atau seumuran atau yang dimaksud dengan sekelas kalian ini. Nah, terus yang ketiga yaitu perilaku terpuji terhadap orang yang lebih tua. Nah, jadi dalam perilaku terpuji di situ ada beberapa contohnya. Yang pertama, perilaku terpuji kepada orang tua yaitu menghormati orang tua, tidak membantah orang tua ketika saat disuruh. Yang ketiga yaitu mencium tangan ketika hendak bepergian, izin bila hendak ada urusan atau masalah. Jadi berangkat sekolah diusahakan untuk izin kepada orang tua. Serta mencium tangan. Yang selanjutnya perilaku terpuji terhadap teman sebaya. Nah, di sini ya contohnya yang pertama yaitu membantu teman yang kesulitan saat belajar. Jadi dalam artian itu saling melengkapi. Kalau saya temannya ada yang tidak bisa ataupun tidak mengerti, tolong dibantu. Selanjutnya tidak berkelahi antara teman sekelas atau di lingkungan sekolah. Bukan hanya di sekolah saja, tapi di lingkungan sehari-hari kalian, termasuk di rumah. Jadi tetap berinteraksi dengan tetangga kita dengan baik. Nah, terus ada contohnya yang ketiga, ya, di dalam teman sebaya mengingatkan teman membuang sampah pada tempatnya. Itu perilaku terpuji yang ada di sekolah. Jadi mengingatkan temannya agar membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, perilaku terpuji terhadap orang yang lebih muda. Contohnya mungkin di sini kalau seandainya kalian mengajarkan sesuatu hal kepada adik kamu, maka kamu akan mendapatkan pelajaran itu juga. Dalam artian seperti ini, kalau kalian berbicara kasar dengan adik kamu, otomatis dia akan mengikuti suara kamu yang kasar juga. Jadi contohnya perilaku yang terpuji terhadap lebih muda yaitu memanggil adik dengan sopan. Dan situ ada beberapa macam contoh, dipahami. Nah, sekarang perilaku terpuji ke arah dalam keolahragaan. Nah, jadi di sini yang pertama contohnya berbicara dengan sopan. Yang kedua yaitu sportivitas. Yang ketiga rendah hati. Yang keempat saling menghormati. Jadi keolahragaan itu maksudnya karena ya mungkin dalam artian kalau seandainya kita tahu tentang sportivitas itu dalam olahraga apa saja. Nah, nanti di situ kalian bisa pahami. Nah, sekarang anak-anak sudah paham tentang materi hari ini dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Silakan kalau memang ada yang belum jelas bertanya. Oh iya Pak, kenapa kita disebut sebagai makhluk sosial sih? Ya karena tadi disebutkan yang di atas di sini bahwasanya kita itu memerlukan bantuan orang lain atau kita itu harus berinteraksi atau istilahnya itu saling membutuhkan kepada sesama manusia. Jadi diartikan makhluk sosial yaitu makhluk yang membutuhkan orang lain untuk kelangsungan di dunia. Bagus gak sih pertanyaannya? Silakan kalau yang lain mau bertanya. Saya Pak. Ya Nazira. Bagaimana sikap kita memenangkan pertandingan olahraga? Jadi sikap kita saat memenangkan pertandingan itu harus tetap rendah hati agar diri kita itu tidak merasa sombong. Jadi untuk pertandingan selanjutnya itu agar kita lebih mawas diri atau dikatakan istilah di situ ada istilahnya mungkin bisa dikategorikan namanya rendah hati itu selalu merasa bahwasanya kita itu belum terlalu hebat. Makanya dari situ saya tekankan kembali kalau seandainya kita sudah merasa memenangkan suatu pertandingan, kita menekankan dalam diri kita harus tetap rendah hati. Bagus Nazira, silakan. Baik. Dalam olahraga.
Ya, di situ yang pertama di dalam sikap terpuji di dalam keolahragaan itu yang jelas kalau seandainya kita menerima dari segala kekalahan. Kalau seandainya kita sudah bermain di dalam olahraga itu sendiri karena perilaku kita mengarah ke sifat yang lebih terpuji, yaitu selalu menerima dari bentuk kekalahan atau kemenangan. Terus yang selanjutnya yaitu menjunjung sportivitas. Jadi selalu menjunjung namanya sportivitas. Kalah ataupun menang, yang jelas di situ kita tetap baik terhadap teman ataupun lawan. Terus yang ketiga yaitu membantu teman ketika mengalami cedera saat bermain bola. Jadi mungkin di situ 3 pertanyaan dari anak-anak. Ya, alhamdulillah semuanya sudah paham tentang pembelajaran hari ini. Ada sesuatu timbal balik terhadap pembelajaran ini. Ya, terima kasih semuanya anak-anak sudah memahami tentang pembelajaran hari ini. Sekian dari Bapak, saya ucapkan terima kasih banyak kepada anak yang sudah merespon dari pembelajaran hari ini. Ya, tetap jaga protokol kesehatannya, jangan selalu membuka masker ketika di dalam ruangan, serta mencuci tangan ketika hendak makan. Mungkin pertemuan kita akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi